Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu bahagia hari ini. Apakah kamu pernah merasa bersalah dengan diri sendiri? Seperti punya pengalaman pahit di masa lalu, sampai-sampai kejadian itu susah untuk dilupakan. Dulu aku juga punya tuh, pengalaman yang benar-benar buat aku terpukul sampai rasanya mau menghilang saja dari muka bumi. Permasalahan yang aku alamin tuh kayak putus dari pacar, ditinggal pergi sama orang yang disayang, bahkan sampai kena bully. Dari kamu sendiri pernah nggak ngalamin yang lebih ekstrim dari ini? Aku percaya sih, setiap orang pasti pernah merasakan pahitnya dalam hidup. Ya gimana ya, yang namanya manusia, aneh nggak sih? Kalau selama hidup tidak pernah ngelewatin yang namanya cobaan atau permasalahan? Beragam masalah yang datang silih berganti, kemudian hal-hal yang tidak sesuai harapan, serta rasa kecewa, penyesalan, dan pengalaman menyakitkan yang terus menghantui, seringkali membuat kamu merasa stres dan tidak bahagia. Pada kondisi tersebut, banyak pula dari kamu yang kemudian menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk yang sedang terjadi, yang pada akhirnya, semakin memperburuk kondisi kamu sendiri. Untuk itu, agar bisa keluar dari kondisi tersebut, kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Sayangnya, tidak semua orang tahu cara berdamai dengan diri sendiri. Jika kamu salah satunya, ulasan berikut mungkin dapat membantu. Apa maksud dari berdamai dengan diri sendiri? Sebelum kamu belajar cara berdamai dengan diri sendiri, kamu harus terlebih dahulu memahami maksud dari berdamai dengan diri sendiri. Secara definisi, berdamai dengan diri sendiri dapat diartikan sebagai proses penerimaan terhadap hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Atau, bisa pula diartikan sebagai penerimaan atas diri kamu sepenuhnya, termasuk semua kelemahan, kelebihan, serta kesalahan-kesalahan yang pernah kamu perbuat. Jika kamu telah ikhlas menerima semua kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kamu, serta merasa nyaman akan hal itu, artinya, kamu telah berhasil berdamai dengan dirimu sendiri. Untuk itu, agar bisa keluar dari kondisi tersebut, kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Sayangnya, tidak semua orang tahu cara berdamai dengan diri sendiri. Jika kamu salah satunya, ulasan berikut mungkin dapat membantu. Apa maksud dari berdamai dengan diri sendiri? Sebelum kamu belajar cara berdamai dengan diri sendiri, kamu harus terlebih dahulu memahami maksud dari berdamai dengan diri sendiri. Secara definisi, berdamai dengan diri sendiri dapat diartikan sebagai proses penerimaan terhadap hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Atau, bisa pula diartikan sebagai penerimaan atas diri kamu sepenuhnya, termasuk semua kelemahan, kelebihan, serta kesalahan-kesalahan yang pernah kamu perbuat. Jika kamu telah ikhlas menerima semua kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kamu, serta merasa nyaman akan hal itu, artinya, kamu telah berhasil berdamai dengan dirimu sendiri. Berikut ini adalah ulasan mengenai cara-cara tepat untuk berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu memang penting, bahkan menjadi salah satu keinginan manusia yang paling dasar. Sayangnya, untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Seringkali seseorang membutuhkan banyak latihan untuk benar-benar bisa mencintai dan berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Yang pertama, rapikan isi kepalamu. Ini merupakan langkah awal yang perlu kamu lakukan agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Bila dianalogikan, pikiran kamu diibaratkan adalah sebuah ruangan yang kosong. Ketika ruangan itu dipenuhi dengan pikiran, bagaimana kalau, dan, harusnya, belum lagi masalah pekerjaan, keluarga, bahkan finansial, maka bisa dipastikan kamu tidak akan punya ruang yang cukup untuk melakukan hal lain. Nah, sama halnya seperti pikiran. Jika isi kepalamu dipenuhi oleh pikiran yang carut-marut, maka kamu pun akan kesulitan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan secara sadar. Oleh karena itu, kamu butuh ruang untuk berkontemplasi. Jadi, tidak ada salahnya untuk berhentilah sebentar dari rutinitasmu, untuk bernapas dan merapikan isi kepalamu sendiri. Kamu mungkin akan butuh banyak waktu dan kesabaran yang tinggi untuk merapikan pikiran yang kusut tersebut, karena kamu tidak bisa hanya bilang pada diri sendiri, "Hei, kepala, berhentilah untuk overthinking."
dan boom. Segala pikiran yang ada di kepalamu mendadak hilang tanpa jejak. Yang kedua adalah dengan berpikir positif. Dengan berpikir positif pada diri sendiri, kamu bisa menepis segala pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala kamu. Meski terlihat mudah untuk dipraktekkan, namun tidak semua orang bisa menerapkan pikiran positif setiap hari. Apalagi, bagi mereka yang sudah pernah menerima tindakan yang tak mengenakan di masa lalu, misalnya saja bullying. Oleh karena itu, pastikan kamu memiliki dorongan yang kuat untuk mau berpikir positif setiap hari. Selain itu, yakinkan juga pada dirimu sendiri bahwa kamu memiliki potensi yang sangat luar biasa yang dapat mewujudkan cita-cita kamu di masa depan. Yang berikut adalah move on dari masa lalu. Cara berdamai dengan diri sendiri berikutnya adalah move on dari masa lalu. Bagi sebagian orang, melupakan dan meninggalkan masa lalu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Pasalnya, masa lalu seringkali meninggalkan memori yang kadang membuat kita sulit untuk melupakannya. Terlebih, bila masa lalu memberikan trauma yang begitu mendalam bagi kamu. Meski tampak sulit untuk bisa move dari masa lalu, bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya sama sekali. Cobalah untuk mulai menerima atau bahkan melupakan hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Tak hanya itu, jadikan juga masa lalu itu sebagai proses belajar bahwa dirimu yang dulu tidak seperti dirimu sekarang. Jadi, bila hal buruk yang terjadi di masa lalu terulang kembali, kamu pun bisa menyikapinya dengan lebih dewasa. Hal ini pun diamini oleh Dr. Jimmy Ardian SP, KJ, seorang psikiater di RS Siloam Bogor. Dalam wawancaranya yang dimuat di laman VOI, Dr. Jimmy mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di masa depan, dan tidak ada yang baru di masa lalu. Dr. Jimmy pun mengingatkan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah bagian dari proses kehidupan. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki tugas kasat mata untuk bertumbuh dan berproses, bukan untuk menjadi sempurna. Yang keempat adalah mau menerima kenyataan. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus mampu menerima semua kenyataan bahwa kamu hidup di saat ini, bukan di masa lalu. Sehingga, masalah-masalah yang terjadi di masa lampau tidak perlu kamu pikirkan lagi agar tak semakin membebani dirimu sendiri yang akhirnya menyebabkan stres. Oleh karena itu, hidup dan bertumbuhlah di masa sekarang tanpa harus memikirkan masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Selain menerima kenyataan, kamu juga harus bisa mengikhlaskan hal-hal berat yang pernah terjadi di hidupmu, misalnya saja merelakan orang-orang tercinta pergi untuk selama-lamanya. Walau sulit, tapi kamu wajib untuk berusaha ikhlas. Pasalnya, tanpa keikhlasan, kamu pun tak akan pernah bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Selanjutnya adalah memaafkan dan pahami diri sendiri. Terus menyalahkan diri sendiri merupakan hal yang membuatmu sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu sebabnya, mulai sekarang cobalah untuk bisa memaafkan diri sendiri. Kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu jangan pernah diungkit-ungkit kembali. Ingatlah, yang sudah berlalu hanya akan menjadi masa lalu saja, jadi kamu tak perlu terus-menerus memikirkan dan menyalahkan dirimu sendiri. Jauh lebih baik, bila kamu mulai berusaha menjadi pribadi yang berbeda dari masa lalu. Jadikan masa lalumu itu sebagai pembelajaran untuk bisa memaafkan diri sendiri dan menghadapi kenyataan yang telah ada. Bukan saja memaafkan, kamu juga harus bisa memahami diri sendiri. Pahamilah bahwa dirimu itu hebat dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Perkataan atau kritik yang mengerdilkan dirimu bukanlah sebuah hambatan yang akan membuat kamu terpuruk. Sebaliknya, jadikan kritikan itu sebagai penyemangat kamu untuk bisa melakukan hal-hal hebat lainnya. Jadi, selalu pahami diri sendiri dengan sebaik mungkin, ya. Yang berikut adalah tetapkan batasan untuk diri sendiri. Tak dipungkiri, kita semua tidak suka diatur-atur, dan menginginkan untuk bebas melakukan apapun yang kita impikan. Inilah sebabnya, ketika diminta untuk menetapkan batasan diri sendiri, kebanyakan orang pasti akan langsung mengelak. Membuat batasan untuk diri sendiri bukan berarti menghalangimu untuk melakukan berbagai hal yang kamu sukai. Sebaliknya, batasan ini justru membantu kita agar tetap terkendali dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri.
Lebih lanjut, menetapkan batasan adalah bagian penting dari kesehatan mental sekaligus tolak ukur kepercayaan diri seseorang. Dengan menetapkan batasan, kamu jadi tahu apa saja perilaku orang lain yang dapat kamu terima. Inilah sebabnya, semakin cepat kamu mulai menetapkan batasan pada diri sendiri, maka akan semakin pula dampaknya bagi dirimu. Beberapa batasan yang harus kamu tetapkan termasuk diantaranya waktu bermain media sosial, waktu bekerja, waktu curhat, waktu menonton TV, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah jangan terlalu ambisius. Ambisi yang kita miliki seringkali menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi, bahkan kepada diri sendiri. Memiliki ambisi untuk maju dan berkembang tentu dapat membantu meningkatkan motivasimu. Sayangnya, ambisi yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan diri justru dapat menambah beban, yang pada akhirnya menyakiti dirimu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kapasitas dan kemampuan diri kamu. Kemudian sesuaikanlah keinginanmu dengan kedua hal yang sudah disebutkan tadi. Pada prinsipnya, boleh saja punya ambisi untuk mencapai atau memiliki sesuatu, tapi pastikan bahwa kamu tidak menyakiti dirimu sendiri dalam proses untuk meraihnya. Yang terakhir adalah kita harus selalu bersyukur. Cara terakhir agar bisa berdamai dengan diri sendiri adalah dengan bersyukur. Tanpa disadari, kamu terkadang terlalu banyak mengeluh dan menyalahkan keadaan yang ada pada dirimu sendiri. Atau, mengeluh atas hal-hal buruk yang terjadi pada saat ini ataupun masa lalu, sehingga kamu tak bisa memaafkan dirimu. Karenanya, untuk bisa berdamai mulailah untuk bersyukur atas semua kekurangan dan kelebihan yang ada di dirimu sendiri, serta memahami bahwa setiap individu memiliki ujian yang berbeda-beda. Bisa saja, ujian yang sedang kamu hadapi saat ini tak seberat ujian yang dihadapi oleh orang lain. Jadi, bersyukurlah atas apa yang sudah kamu miliki dan rasakan saat ini. Dengan begitu, kamu akan lebih bisa menerima dirimu apa adanya. Berdamai dengan diri sendiri pada dasarnya adalah sebuah proses dan setiap proses tentu memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang terpenting adalah kamu tetap semangat dan percaya diri dalam menjalani prosesnya. Untuk itu, kamu perlu hilangkan berbagai hal yang bisa menghambat dirimu untuk tetap semangat dan percaya diri. Baik. Itu merupakan beberapa cara agar kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, sehingga kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dulu untuk hari ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Terima kasih.